itu posisinya bak itu tengah-tengahnya tuh bolong. Oke. Baknya panjang, tengah-tengahnya bolong gitu. Nah, air bergejolak tuh ngalir. Nah, dia mau ngambil gayung nih, Bang. Ya kan? Dia mau ngambil gayung, pas diangkat ternyata bukan gayung, pala buntung. Pas malam itu saya ngeliat langsung kan. Saya ngeliat langsung posisi bantal kayak gini nih ke muka saya. Nah, saya intip sama saya di atas lemari. Itu pocong, bentuk pocong tuh. Bentuk pocong, badannya gede, tinggi, matanya merah, hitam, tingginya seawan-awan tembok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue, Saputro Kristiansyah. Seperti biasa nih, hari ini gue udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat berada di pondok pesantren. Kita kenalan dulu, sebelah gue udah ada Bang Al nih. Halo Bang. Halo. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nih Bang, lu kan mondok nih Bang ya, di pesantren nih Bang. Itu daerah mana Bang kalau boleh tahu? Saya mondok di daerah Tangerang Kabupaten. Oke, Tangerang Kabupaten. Untuk rincinya nggak usah kita sebut ya Bang ya. Iya. Takutnya menjelek-jelekan nama pesantren, kita nggak mau ya. Pokoknya di sini kita hanya berbagi kisah horornya Bang ya. Bukan ada niat untuk menjelek-jelekan pondok pesantren atau gimana pun ya Bang ya. Ini kalau boleh tahu tahun berapa tuh Bang untuk kejadiannya Bang? Tahun 2018-an, 2019-an. Oke, sekitar tahun 2018, 2019. Iya. Nah ini kan kalau pondok pesantren ini kan sama kayak sekolah ya Bang ya? Iya, kayak sekolah. Oke, sekolah. Ini jenjang pendidikan apa nih Bang waktu itu? Jenjang pendidikan SMP, SMA. Oh, SMP, SMA. Nah, Iya. kalau Abang ini? Kalau saya itu jenjang SMP. Oh, berarti kurang lebih 3 tahun nih Bang ya? 3 tahun. Oke, berarti sekitar 2018 sampai 2021? Iya. Oke, berarti lulus pas COVID nih Bang ya? Iya, benar. Alumni COVID Bang nih. Oke Bang, untuk cerita lengkapnya kita tahan dulu nih Bang. Oke, bagi kalian yang penasaran nih sama ceritanya Bang Al, simak terus video ini dari awal sampai habis. Dan bagi kalian nih yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bang Al, nggak usah lama-lama lagi nih. Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi tuh awal mulanya kan saya lulus SD. Saya lulus SD baru dapat liburan 2 minggu. Itu saya disuruh mondok sama orang tua saya. Oke. Nah, saya kan sebagai anak menurut aja. Mondok. Saya tanya mondoknya di mana? Di Tangerang Kabupaten. Nah, oke lah kata saya kan. Oke, itu pas-pasan banget sama saya habis bangun tidur. Habis bangun tidur saya dibilang kayak gitu. Malamnya berangkat jam 9. Mendadak banget berarti nih. Mendadak banget. Kan biasanya kalau libur sekolah 3 minggu sebulan gitu kan ya. Antara segitu. Nah ini baru 2 minggu saya disuruh pesantren. Saya malam berangkat tuh jam 9. Terus nyampe sono jam 12. Karena kan perjalanan ibu saya tuh makan dulu gitu kan. Berhenti dulu beli belanjaan buat di pondok gitu kan. Nah setelah itu selesai belanja, saya mau ke pondok kan, udah arah pondok. Arah pondok itu udah di pas banget di gangnya itu, posisinya pas saya masuk itu kanan kiri hutan semua. Ada pohon beringin, palem sama bambu. Nah, pas saya jalan, itu kayak saya itu disambut. Saya itu kayak disambut. Sambutnya itu suara angklung. Tapi beriramanya irama Jawa. Nah, saya tanya dong ke ibu saya, itu kok ada suara angklung malam-malam? Ya kan? Saya penasaran, saya nanya kayak gitu, ibu saya menjawab, mungkin itu sedang lagi latihan, ada acara gitu kan, anak santri atau tetangga gitu kan. Nah, setelah itu kan saya, oh ya udahlah, mungkin itu benar gitu kan. Itu sepanjang jalan aja Bang, sepanjang jalan. Nah, pas barang udah nyampe, saya ketemu Ustadz. Nah, saya daftar dulu kan ya. Saya daftar, saya nanya ke Ustadz, saya mau nanya,
emang benar malam-malam ada eskul angklung, ya kan? Ustadznya jawab, kalau untuk malam kita itu khusus pembelajaran persiapan buat besok sekolah. Dalam pikiran saya gini, berarti yang tadi itu siapa gitu kan? Nah, udah tuh setelah saya nanya begitu, saya diantar kamar. Ke kamar itu ada 3 kamar bang, 3 kamar yang secara terpisah, tapi bentuknya umengsong. Oh ya, oke. Iya, bentuk umengsong. Kamar 1, kamar 2, dan yang terakhir tuh paling belakang kamar 3. Nah, saya kan tidur, ya kan, udah nyampe di asrama saya tidur. Saya tidur, itu sehari 2 hari belum ada kejadian. Pas setelah 3 harinya, itu ada kejadian. Suara nangis. Nah, saya kan bangun, ya kan, kebangun kalau ada suara nangis kayak gitu. Terus saya, kok ada suara nangis? Saya cek-cekin tuh teman-teman saya. Nggak ada yang nangis. Dan saya ngecek ke kamar pengurus juga nggak ada yang nangis. Tapi suaranya cewek ini? Cewek. Oke. Suaranya cewek. Tapi itu asrama khusus cowok kan? Khusus cowok, cuman ada suara nangis cewek. Oke. Itu kan saya berpikir, nggak usah dipikirin lah, itu mungkin kamar sebelah. Karena kan di samping saya ada kamar lagi. Itu kan. Itu satu kamar itu isi 30 orang. Saya cek-cekin satu orang nggak ada, dan saya berpikir kayak gitu. Nah, terus pas besoknya saya makan. Saya masih mikirin juga tetap. Mikirin itu siapa yang nangis ya. Saya nanya ke pengurus. Semalam ada yang nangis bang. Tapi saya nggak tahu orangnya. Saya udah cek-cekin. Bahkan kamar abang udah saya cekin. Gitu kan. Tapi nggak ada suara nangis. Nah, setelah itu udah kan. Dia diem. Pengurusnya itu diam. Pengurusnya diam. Nah, terus abis itu udah kamu jangan mikirin yang aneh-aneh gitu kan. Lanjut makan gitu kan. Nah, berselang seminggu ya kan. Saya lagi tidur dibangunin sama teman saya. Ya kan. Dia itu bangunin saya mau kamar mandi, mau bawa air besar. Saya anterin dong sama saya. Itu kan kewajiban saya sebagai ketua angkatan. Oke, ketua angkatan. Iya. Nah, saya dibangunin, saya anterin. Nah, terus si temannya itu ngomong ke saya, itu kan, saya disangka mainin air karena ada percikan suara air, kobokan tangan, gitu. Nah, terus dia manggil, lah, gitu kan, apaan sih, lu mainin air, itu kan, enggak orang gua di depan, gitu. Nah, pas barang itu mulai tuh air goyang-goyang. Oh, yang di bak ini? Iya, yang di bak. Oke. Itu posisinya bak itu tengah-tengahnya tuh bolong. Oke. Baknya panjang, tengah-tengahnya bolong gitu. Nah, air bergejolak tuh ngalir. Nah, dia mau ngambil gayung nih, Bang. Ya kan? Dia mau ngambil gayung, pas diangkat ternyata bukan gayung. Pala buntung. Tuh. Megang pala dia. Megang pala. Nah, setelah megang pala, dia ngomong lagi manggil saya. Lah, gitu kan. Apaan sih? Nah, dia nggak nyautin. Dimanggil lagi tapi, lah, apaan sih? Gue di depan, gitu kan. Pas ketiga kalinya, lah, gitu kan. Saya dobrak pintu kamar mandi, bar aja. Tiba-tiba dia pingsan. Dia pingsan, saya otomatis lari dong ke kamar bangunin pengurus. Ya kan. Pengurus bangun. Saya bilang, Bang, ada yang pingsan di dalam kamar mandi. Ya kan, teman saya. Kucuk-kucuk lari, ya kan, nolongin tuh gotong bawa ke puskesmas pesantren. Oke. Gitu. Nah, setelah itu saya nemenin dia di puskesmas. Dia ngomong, yang teman saya sakit itu, dia ngomong, semalam gua ngangkat gayung, tapi yang diangkat bukan gayung, pala buntung. Dia baru ceritanya pas di puskesmas ini. Iya, cerita kan posisinya sebelumnya dia pingsan. Gitu. Nah, di situ saya mikir, masa sih iya gitu kan, percaya aja sama yang tahayul. Saya sendiri pribadi nggak percaya namanya kayak gituan, apalagi mitos, ya kan. Nah, setelah itu saya bilang,
apaan sih lu ngomong, jangan macam-macam lah Pak, gitu kan. Ini pesantren mana mungkin ada, ya kan. Saya bilang kayak gitu. Nah, pas barang itu saya ngambil nasi kan buat dia, ya kan. Udah diem lu sini, habis itu minum obat. Gue ngambilin makan dulu, ya kan. Saya ambilin makan. Sebelum saya ambilin makan, saya ketemu sama pengurus saya. Saya nanya, Bang, semalam abang tahu nggak dia pingsan kenapa? Ya kan. Kenapa? Gitu kan kata dia. Dia itu pingsan Bang, lagi di kamar mandi mau ngambil gayung, ternyata yang diangkat itu pala buntung Bang. Gitu. Nah, setelah itu dia kaget dong, ya kan? Dia kaget. Habis itu kamu mau kemana? Gitu kan? Kamu kemana? Ngambil nasi Bang buat teman saya yang lagi sakit. Oh ya udah, habis mengambil nasi kesini lagi ya, gitu kan? Iya Bang, saya ambil nasi aja tuh makan, habis itu minum obat. Gue balik dulu ya ke kamar, gitu kan? Nah, setelah saya balik ke kamar, saya ketemu dong sama pengurus saya yang tadi nyuruh saya. Cerita tuh, kamu tahu nggak gitu kan? Kamu mau tahu nggak gitu yang sebenarnya, gitu kan? Apa Bang gitu? Tapi kamu janji jangan ngasih tahu ke yang lain. Kalau sampai kamu ngasih tahu yang lain, kamu yang kena sama saya. Itu ya. Nah, setelah itu iya Bang, nggak, cerita aja gitu kan. Kamu tahu nggak yang kamu maksud itu pala buntung, palanya siapa? Tuh kan, palanya Sanpi sini. Jadi itu kejadiannya, kata si abang ini, abang pengurus saya, itu ada santri yang naik-naik ke atas bak, naik-naik licin. Terus itu pintunya pintu seng, kebeset lehernya. Oh, dia kepleset. Nah, pas barang kepleset, sisa cuman segini doang stoel kulitnya. Masih ngempleh itu. Masih ngempleh. Gitu. Iya. Nah, pas barang itu saya nanya balik, ya kan. Ah Bang, nggak mungkin Bang, saya emang nggak percaya hal-hal mitos, gitu kan. Terus juga Bang, saya juga Bang, pas baru masuk nih 3 hari, saya ada suara orang nangis. Ya kan, ada suara orang nangis Bang. Jangan bilang gitu kan, jangan bilang kamu nyamperin, kata abang pengurus saya. Saya samperin Bang sama saya cek satu-satu teman saya, ke kamar abang juga nggak ada, gitu kan. Terus habis itu kamu kemana? Tidur lagi Bang, saya bilang gitu, tidur lagi Bang. Oh ya udah bagus kalau kamu tidur lagi, gitu. Jangan sampai kamu dengar suara jauh, itu posisinya deket, gitu. Iya. Nah, pas barang itu, kamu mau tahu nggak saya yang sebenarnya, gitu kan? Gedung-gedung yang ada di sini, gitu kan? Terutama gedung yang kita tempatin sekarang. Loh, apaan Bang? Kamu tahu yang ada di belakang? Prosotan. Oh, ada prosotan? Ada prosotan. Ada prosotan. Saya bilang nggak tahu Bang. Saya kan masih baru di sini. Oh iya. Ya kan. Di belakang asrama itu ada prosotan bekas Belanda. Gitu. Itu prosotan udah tua, udah lumutan, udah rusak. Udah banyak daun-daun kering di situ. Ya kan. Nah setelah itu Bang yang benar gitu. Saya sekali lagi saya bilang saya nggak percaya hal-hal yang mitos apalagi tahayul. Setelah saya bilang kayak gitu, kamu kalau misalkan masih nggak percaya, malam Jumat di atas jam 12 kamu begadang, ya kan? Kamu jangan tidur itu sebelum kamu ngelihat itu, ya kan? Ditantang jatuhnya nih ya. Iya, kan saya mah orang penasaran. Iya. Jadi saya ikutin. Oke Bang, kayak gitu. Saya panggilin penggerak-penggerak saya. Saya panggilin penggerak-penggerak saya, terus bilang, di sini gue mau minta tolong sama lu pada penggerak, ya kan? Kalau misalnya lu tahu kan teman kita yang sakit jatuh, pingsan di kamar mandi, ya kan? Nah, terus tahu gitu kan? Sekarang gue mau minta tolong sama lu pada. Gue mau ngebuktiin omongannya si abang pengurus, ya kan? Soalnya dia ngomong soal cerita-cerita kayak gitu. Kalau misalnya yang sakit itu bukan karena sakit biasa, telah angkat gayung, dia ngelihat pala buntung yang dipegang sama dia. Saya cerita ngomong ke penggerak, itu kan. Dia pada diem tuh Bang, pada diem, pada shock, pada ngototin saya gitu, ngatin saya. Terus penggerak satu lagi nanya ke saya, terus mau lu apa gitu kan? Ya lu harus nurutin perintah gua, karena gua ketua angkatan, lu bawahan gua. Oh, penggerak ini temen abang nih? Iya, yang di kelas 1 ini? Iya. Terus dia nurut tuh, oke,
mau lu apa? Kita gadang malam ini. Kebetulan malam itu malam Jumat. Oke. Itu. Kita begadang malam ini di atas jam 12. Kalau pengurus nyuruh tidur, kita jangan tidur, tutupin bantal. Oke, fix ya kan. Malam kita begadang. Pas malam itu saya ngeliat langsung kan. Saya ngeliat langsung posisi bantal kayak gini nih ke muka saya. Nah, saya intip sama saya di atas lemari. Itu pocong, bentuk pocong tuh. Bentuk pocong, badannya gede, tinggi, matanya merah, hitam, tingginya seawan-awan tembok. Iya. Itu kan penggerak saya ada 5 orang. Yang satunya malah ngeliatin, malah adu protot sama dia. Liatin si pocong ini. Ngeliatin si pocongnya itu. Itu bang, dia langsung posisinya kayak gini. Ngeliatin muka, protot ke depan, posisi mulut mangap. Oh, kayak bengong gitu ya? Iya. Nah, di situ kan saya ngeliat juga kan teman-teman saya siapa yang ngeliat. Ternyata teman saya ada satu yang ngeliat. Saya timpuk pakai bantal. Dia pingsan langsung, black aja. Saya tepok teman-teman saya penggeraknya. Kan karena saya udah ngeliat, saya tepokin, pak aja saya. Langsung tuh nyamber, biarin yang pingsan itu biarin aja sampai besok pagi. Tiba-tiba dia panas tuh demam, ya kan dibawa ke RS, ke puskesmas gitu. Nah, habis itu udah saya nanya dong ke namanya tuh pengurus. Saya nanya ke pengurus, "Bang, apa yang abang omong itu benar?" Gitu. Maksudnya saya semalam habis ngebuktiin, Bang. Yang abang malam bilang malam Jumat di atas 12 itu ada. Ternyata beneran ada, Bang. Gitu. Sorry, ini pocongnya di dalam kamar asrama? Dalam kamar asrama di atas lemari. Tadi satu kamar isi 30 orang? 30 orang. Oke, berarti lagi pada tidur ada penampakan itu? Ada. Gila sih. Itu. Dan terus juga saya tuh kan ngobrol sama pengurus saya. Pengurus saya ngomong ke saya. Terus ada yang melototin nggak? Ada yang ngeliatin nggak? Gitu kan. Ada bang satu penggerak. Langsung pingsan saya timbuk pakai bantal. Gitu kan. Makanya kan kalau udah dibilang percaya. Harus percaya. Gitu. Ini bukan mitos. Gitu kan. Iya bang maaf. Gitu kan. Nah setelah itu. Yang sakit pertama itu bang. Teman saya yang di kamar mandi pingsan. Itu dia dibawa ke RS. Sama orang tuanya. Dibawa ke RS. Sama orang tuanya, 3 minggu baru sembuh, seminggunya dia nggak minta balik langsung pindah. Jadi baru dapat sebulan di pondok langsung pindah dia. Ini yang ngambil pala buntung? Iya, yang ngambil pala buntung. Nah, udah tuh pas barang itu udah mau di pertengahan semester, ya kan? Itu ada lagi kejadian. Pocongnya itu, loncat-loncat di atas lemari, tapi bayangan terus tuh ngelilingin. Nah, pas masih ngelilingin itu, kan ada pengurus saya yang orang hebat lah, orang bisa gitu kan, dari keturunannya. Dia nginiin, bacain doa-doa yang diajarin sama orang tuanya. Nah, di situ ternyata harus diyasinin, karena kan kita santri baru. Tempat baru gitu kan, apa yang kita datang, apa yang tempat baru kita harus yasinan. Seperti kayak kita beli rumah baru gitu kan. Ya, selamatan gitu lah ya. Iya, selamatan. Nah, habis itu udah tuh satu angkatan itu saya isi 150 orang. Itu melingkar bang. Jadi kamar 1 di sini, kamar 2 di sini, kamar 3 di belakang beda. Itu kalau misalkan nggak muat yang di depan itu digeserin ke kamar 1, saking banyaknya angkatan tuh bang. Nah setelah itu udah yasinan, baru udah nggak ada lagi bang, udah nggak ada lagi. Pergantian semester 2 itu rolling kamar. Rolling kamar. Iya, rolling kamar, pertukaran kamar kan. Nah saya kebetulan dapat di kamar 3, kamar belakang. Itu belakangnya itu bang, yang diceritain sama pengurus saya itu pas-pasan banget sama
prosotan. Oh, yang prosotan Belanda ini? Iya, prosotan Belanda. Saya baru tidur, ya kan. Saya baru tidur tuh, baru pindahan, malamnya tidur. Ada yang retak-retak di pintu. Retak-retak pintu. Saya kan tidur di pintu, Bang. Dekat pintu. Lemari saya di pojok. Itu kamar 3 doang, Bang, yang sempit. Kecil banget itu, kecil. Tapi isinya sama 30? Bukan, isinya 20. Oh, lebih dikit lagi orang. Lebih dikit lagi. Tapi itu kalau tidur empet-empetan. Dempet aja. Itu bunyi di pintu sampai 3 kali. Tertek. Kayak begini? Iya, kayak gitu. Okay. Nah, saya bangun. Ya kan, kirain saya mau pengurus saya gitu kan, yang iseng, atau teman saya yang lagi nangis gitu karena rindu sama orang tua, gitu, keluarga. Terus dia gabut mainin pintu gitu kan, atau ada pengurus saya yang jaga malam gitu. Ternyata pas saya bangun nggak ada orang, Bang. Saya ngecekin siapa nih yang belum tidur gitu kan. Saya ngecek ke pengurus, tidur semua ya kan. Nah, itu kedua kalinya ya kan, saya tidur lagi. Kedua kalinya itu bunyi lagi, Bang. Pindah ke lemari. Dalam lemari? Dalam lemari. Pindah dalam lemari, ngeretekin juga. Ngeretekin belakang lemari itu tuh. Jadi kan lemarinya triplek, ya kan, kayu triplek kayak gitu. Jadi gampang. Tertek gitu kan. Nah, saya bangun lagi. Saya diemin sama saya duduk. Saya duduk, pas barang duduk, nggak ada orang tuh, bunyi hilang. Ya kan, bunyi hilang. Nah, pas saya tidur lagi, makin kenceng tuh, truk aja. Saya getak sama saya, ablak aja. Saya cek lagi bangun. Saya bangun bau amis, Bang. Lewat dari ujung nih, dari ujung sampai keluar pintu. Bau amis. Saya cek sama saya ikutin bau amis sampai ke kamar mandi belakang. Kan, saya cek ke kamar mandi belakang. Saya ngelihat di prosotan itu ada anak kecil lagi main prosotan. Malam-malam ini? Malam-malam. Posisinya kan pondok saya jurang. Oh, di jurang? Di jurang, Bang. Mana mungkin, Bang, di bawah jurang ada desa sebelum hutan. Oke. Gitu kan. Kita harus ngelewatin jalur pertama dulu. Baru ada pedesaan. Berarti terposok banget ini ya? Pelosok banget. Dan di atasnya itu ada pohon-pohon bambu. Ada yang main prosotan malam-malam. Terus saya ngeliat ada anak kecil megang boneka. Bonekanya ditenteng gini nih, Bang. Itu pakaiannya pakaian Belanda. Pakaian anak kecil Belanda gitu? Iya. Nah, pas barang itu kan saya diemin kan, Bang, ya. Saya duduk depan sama saya. Saya liatin aja sama saya. Siapa gitu kan, gak mungkin saya mikir gini, gak mungkin kalau anak desa gitu kan, malam-malam gitu. Nah, udahlah, kata saya, gak usah mikirin. Pas barang saya mau balik ke kamar, baru nyampe pintu, ada suara sepatu kuda. Pulutuk aja, kata saya. Suara apa lagi nih? Ya kan, suara apa lagi nih? Nah, saya penasaran dong. Saya ngadep belakang, nggak ada kuda, ya kan, di jalan. Itu nggak ada, kata saya. Terus juga saya muter pondok, nggak ada kuda, kata saya. Kayak saya muter ke lapangan juga nggak ada kuda, gitu. Nah, saya berbalik lagi ke kamar. Kamar saya tidur, posisi tidur saya masih tengkurap. Bantal saya tutupin muka. Saya tutupin tuh muka saya, nggak sengaja di depan pintu ada anak kecilnya. Yang tadi di prosotan? Iya. Oke. Ada 5 orang. Wih, banyak banget. Ada 5 orang. Yang depan itu, yang anak kecil megang boneka. Yang satu umuran 8 tahun. Nah, yang satunya itu umur 15-an. Oh, udah agak remaja gitu. Iya. Agak remaja. Saya diemin dong. Ya kan, saya tidurin aja lah, saya baca ayat kursi, segala kan, trikul, gitu kan. Nah, setelah itu besoknya saya nanya lagi ke pengurus saya. Saya nanya, "Bang, saya mau nanya sama abang, tapi abang jujur sama saya gitu. Ini bukan sekali 2 kali kejadiannya, itu kan. Ini sebenarnya kamar 3 itu apa?" Ya kan. Dia nanya ke saya,
kamu ala ya yang di kamar sebelah waktu itu, yang nginiin apa sih teman kamu pingsan, gitu kan. Nah, pas barang itu, iya bang saya, gitu kan. Emang kenapa bang? Sini kamu ikut saya. Kamu mau tahu yang di kamar 3 itu kamar apa? Tapi kamu janji jangan ngasih tahu ke yang lain karena takut gak pada betah. Ya bang, enggak, ngomong aja gitu kan. Kalau yang kamar 3 itu bekas kandang kuda. Oh, kandang kuda. Kandang kuda. Dan kamar mandinya itu bekas kamar mandi kuda. Bekas makan segalanya di situ. Iya. Nah, terus saya nanya, bang, kalau misalnya itu bekas kandang kuda dan tempat kamar mandi kuda, yang di belakang itu anak kecil siapa bang? Anak kecil mana? Heran kan? Anak kecil mana? Anak kecil bang main prosotan. Terus juga saya ngeliat sendiri anak kecil, yang satu main prosotan, yang satu megang boneka. Saya bilang gitu. Terus lu natap gitu kan kata dia. Terus lu natap gitu, lu ngeliatin gitu kan. Saya liatin bang sama saya. Itu kan karena saya emang orang penasaran itu siapa sih gitu kan. Nah terus pas bareng itu, kenapa lu natapin? Ntar kalau lu yang dibawa ke alam situ gimana? Itu kan, lu mau tau nggak itu siapa? Siapa bang? Anak kecil Belanda. Itu bang, saya masih ingat banget. Di sini ada bekas tembakan, di sini ada darah nih, bekas tembakan, dan terus di tangan ada bekas goresan kayak gosong gitu bang. Di anak ini, iya, di anak itu. Mukanya hancur, matanya bolong. Pas habis itu, saya cerita dong kayak gitu ke pengurus saya. Nah, pengurus saya ngomong, itu anak Belanda yang ditembak mati, gitu kan. Sama penjajahan di zamannya. Nah, terus bang, yang anak kecil yang seumuran 15-an tahun itu siapa bang? Itu kakaknya, itu adik kakak ada dia. Itu adik kakak. Saya nanya ke pengurus saya yang pinter, yang bisa nerawang gitu kan. Iya. Yang pinter gimana sih, yang tahu hal-hal kayak gitu. Ya kan. Saya nanya kayak gitu. Itu adalah satu keluarga adik kakak. Itu. Nah, pas barang itu, oh gitu bang. Iya gitu. Tapi bang, posisinya itu pas saya liatin dia adanya di depan pintu kamar. Nah, itu lu mau diambil. Gitu kan. Itu lu mau diajak main. Gitu. Itu lu mau diajak main sama dia. Kalau lu sampai melek, dia nganderin tangan. Oh, ngajak ini ya. Ngajak. Oke. Tapi kalau sampai lu nggak melek ngeliatin dia, gitu, lu nggak. Oh gitu bang, iya untung aja gitu kan saya. Pas bareng itu kejadian bang, nggak sekali 2 kali. Gitu. Pasti namanya suara kuda tuh, apalagi suara kuda. Itu setiap malam Jumat itu ada. Itu katanya, kata pengurusnya, itu dia ngelilingin pondok di jalan. Oh, oke. Gitu. Itu setiap malam Jumat. Itu kayak patroli gitu ya? Iya, kayak patroli. Nah, terus kan kita liburan, ya kan? Kita liburan, masuklah kelas 3. Oke. Kelas 2. Kelas 2 dulu. Iya, kelas 2. Karena kan saya kelas 1, baru naik kelas 2. Oke. Saya pindah ke gedung yang beda. Bukan gedung itu. Itu gedung posisinya ada 2, atas bawah tingkat. Dan saya dapat di kamar 8, kamar pojok. Lantai 1 apa 2? Apa? Yang lantai 1 apa 2 ini? Saya lantai 2. Karena saya tempatnya di lantai 2. Gitu. Kamar 8. Masing-masing lantai 1 dan lantai 2 itu isinya 8 kamar. Gitu. Saya dapat di kamar pojok. Dan di situ baru sehari itu kan, baru sehari saya dikumpulin satu angkatan. Saya dikumpulin satu angkatan di lorong, dikasih tahu sama pengurus baru. Itu kan, dikasih tahu sama pengurus baru, ngomonglah pengurus baru itu, lorong ini jangan sampai kotor, apalagi bau, ya kan. Kalau misalnya bau, siap-siap malamnya bau amis. Oh, udah diwanti-wanti begitu. Udah diwanti-wanti. Nah, saya heran dong nanya-nanya ke teman saya gitu. Maksudnya apaan sih ini, apa sih pengurus gitu kan? Nggak jelas amat nangkut-nangkutin. Nah, pas barang itu selang berapa hari tuh lorong kotor. Itu lorong kotor kan dispenser tuh bang ya, yang tempat galon itu buat minum.
Itu bau bang, bawahnya buat natakin gelas. Iya. Itu bau. Itu malam-malam jam 12-an ke atas. Itu lorong disapuin. Oh, ada yang nyapu. Ada yang nyapu. Tapi bukan pakai sapu atau pelan, tapi pakai rambut nenek-nenek. Panjang yang lebihin kaki. Terus juga dia cara ngepelnya bukan pakai air. Pakai darah. Buset. Pakai darah tuh dari atas ke bawah dia ngepel. Pakai rambut yang berdarah. Itu kalau yang di gedung itu bang, kata pengurus saya, ya itu yang di bawah itu kakek-kakek, yang di atas itu nenek-nenek, gitu, suami istri, gitu. Nah, pas barang itu paginya bangun, itu bener bang, bau amis banget, sampai ke kamar mandi, gitu, saya. Satu angkatan nyium semua tuh. Nyium semua. Bau dari tangga juga nih. Tangganya kan bentuknya ke atas terus sini ke atas lagi. Terbalik gitu ya? Iya, muter balik. Itu bang, bau amis di lorong di bawah tangga juga itu. Bau amis itu tempat sepatu. Bau amis itu sepatu acak-acakan. Di lorong tuh sampah-sampah. Itu diinin lagi sama dia. Diinin lagi kan setelah kotor baru dibersihin. Pas barang itu udah. Ya kan di situ saya udah mulai nggak betah. Saya mau minta balik, pokoknya mau minta pindah sekolah di luar kata saya. Yang namanya kita anak kecil gitu bang ya. Yang namanya kalau misalkan disuruh sama orang tua A ya A gitu kan, B ya B. Ya, harus nurut gitu ya. Harus nurut. Tapi ketika kita udah nggak nyaman, kita mau nggak mau minta pindah gitu. Nah pas bareng itu saya udah mulai nggak betah. Saya kabur dari pondok. Saya kabur, pertama kabur itu saya lewat belakang. Lewat belakang itu nembus sawah, tengahnya lagi itu rel kereta. Di pertengahan sawah ada pohon pisang bang, satu batang. Satu batang, terus di sampingnya itu ada makhluk berbulu, matanya merah, bertaring, badannya gede, tingginya sepohon pisang. Pas barang saya mau jalan nih, saya jalan, itu pohon pisang goyang. Padahal nggak ada angin bang, saya ngeliat tengok kanan kiri, pohon yang lain tuh nggak ada yang gerak. Cuman pohon pisang itu digerakin sama dia kan. Saya positif aja dong kata saya, mungkin itu ustadz gitu kan. Mungkin itu ustadz atau pengurus lain. Digoyangin tuh. Nah, pas barang saya udah pengen di tengah, makin kenceng tuh bang tuh pohon pisangnya. Makin kenceng, bret. Saya merinding badan tuh, merinding. Terus dia jongkok tuh, udah kayak pengen lari. Gimana sih kayak gitu tuh? Oh, udah siap-siap mau lari gitu. Iya. Saya balik lagi, muter balik. Saya muter balik, saya lewat jurang. Saya lewat jurang, itu di jurang ada kuburan. Di kuburannya itu bang, saya nemu bentuk keris, tapi kayak kayu. Gitu. Saya cabut sama saya cabut. Saya liatin doang sama saya nggak ambil. Terus saya tanam lagi. Ya kan. Itu di samping banget bang. Di samping kuburan banget itu. Di samping kuburan banget. Nah, terus paling juga apa sih namanya 10 langkah lah. 10 langkah. 10 langkah. Nah, terus saya udah nyampe tuh kan ya, sampai lewatin jurang baru pedesaan. Ada teman saya. Saya kabur ke rumah teman saya. Saya bilang, gue mau nanya sama lu, itu kan, kuburan dia yang di atas jurang itu siapa? Tuh, kuburannya siapa? Ya kan. Terus juga gue nemu bentuk keris, ya kan, bentuk keris, tapi kayu, gitu kan. Terus lu cabut gak? Tiba-tiba kan omongan saya dipotong sama dia. Terus lu cabut gak? Gitu kan. Cabut sama gue, gitu kan. Terus kata dia gitu, lu ngapain dicabut? Gitu, lu tahu nggak itu kuburan apa? Sesepuh leluhur desa ini, gitu kan. Nah, pas barang itu saya kaget, yang bener lu, gitu kan. Bener kok nggak bohong. Kalau ada yang nyabut tuh keris punya leluhur, hal-hal ada yang negatif, ada yang positif. Lu ngambil gak itu jujur, gitu kan? Enggak, gua nggak ngambil, gua cuma nyabut, ngeliat, gua tancapin lagi. Bagus kalau misalkan kayak gitu. Tuh berarti dianya baik sama lu. Nggak ganggu lagi, gitu kan. Nah, terus habis itu, lu yang bener, jangan bohong, gitu kan, kata saya. Iya bener, gue serius, tanya orang tua gue, kata dia gitu kan. Bener, pas bareng nanya, bener. Gitu, ternyata itu kuburan leluhur di situ.
Dan ada larangannya. Oke. Larangannya apa tuh? Larangannya itu nggak boleh ngelengkahin dari 10 langkah kaki yang arah menuju situ. Ngelangkahin maksudnya gimana? Ngelengkahinnya itu, kan nih kuburan nih Bang ya. Nah, ini kerisnya. Jangan sampai lu ngelewatin di tengahnya. Oke. Lu harus lewatin pinggirnya. Muter gitu ya. Muter. Iya. Nggak boleh ngelewatin di tengahnya. Udah tuh pas banget tuh saya kabur besoknya, saya balik ke rumah. Sebulan Bang saya nggak betah di rumah aja. Minta pindah keluar gitu kan. Segala macem lah kata saya. Apaan sih orang nggak betah gitu kan. Banyak-banyak hal-hal yang kayak gitu kan. Nah terus saya diomongin sama orang tua saya. Kalau lu sampai kelas 3 lulus, gue beliin motor. Ini namanya anak mah seneng aja Bang, masih bocah mah. Ya kan. Seneng aja tuh. Oke, balik dah tuh kita habis sebulan di rumah. Sebelum di rumah balik. Nah, itu Bang, semester kita masuk itu udah mau semester. Dan terus kita ujian. Ya. Ujian, yasinan, sehabis semester yasinan baru ngadain makan-makan buat liburan. Malam liburannya itu. Udah tuh Bang, kita liburan tuh. Ya kan liburan. Semester 2 juga sama, tapi nggak di rolling. Sama, kalau kotor bau amis, gitu. Nah, pas sudah kenaikan kelas 3, saya pindah ke asrama lagi. Oke. Gitu. Sama lantai 2. Tapi tangganya di luar. Kalau tadi tangganya di dalam. Gitu. Ini tangganya di luar. Saya dapat di lantai bawah. Ya kan? Saya dapat di lantai bawah kamar 7. Ya kan? Kamar 7. Di situ Bang, saya nggak bisa tidur. 3 orang teman saya nggak bisa tidur. Satu kamar itu isinya 5. Oke. Berarti satu kamar. Itu. Nah, terus itu Bang, ada yang ngintip di jendela. Jendelanya bolong, tapi dibesiin. Ya kan, nggak ada kacanya tapi ada yang ngintip. Ngintipnya juga Bang, bukan di pinggiran jendela, di tengah-tengah. Ngintipnya kata saya, itu siapa gitu kan. Pengurus kali kata teman saya kan. Nggak mungkin pengurus, coba cek keluar. Ya kan, cek keluar nggak ada kan. Biasa kalau pengurus ngelihat anggotanya pada tidur, pada bangun, itu diomelin. Oh ya. Gitu kan. Pada diomelin. Kalau ini mah enggak Bang. Samperin nggak ada. Biasanya kan diomelin kalau anggotanya belum tidur. Habis itu ada orang nggak ada gitu kan. Nggak ada orang. Nah, terus udah tuh Bang, di belakang juga kalau kejadian itu sama. Gitu Bang. Cuman yang namanya gedung gitu karena Bang ya. Yang namanya gedung pasti ada penunggunya. Iya, benar. Ya kan? Setiap kita mau nempatin kita harus tahlilan. Ya kan? Biarin kita nggak diganggu. Ya, benar. Gitu kan. Tapi ini mah namanya kita anggota baru, ya kan baru masuk ke gedung itu, udah digentayangin gitu. Kecuali kitanya yasinan atau tahlilan, baru enggak. Dan akhirnya lu udah keluar nih dari sini. Udah. SMA udah pindah lagi nih. Udah, kita pindah keluar. Nah, berarti nggak lanjut di situ ya? Nggak lanjut. Dapat motor berarti Bang ya? Aduh, alhamdulillah lulus SMP dapat motor Bang. Iya. Cuman kuat-kuatin aja mental di. Kuat-kuatin aja. Berarti untuk di gedung pertama nih waktu kelas 1 nih, yang satu kamar tuh isi 30 Bang. 30. Berarti itu tidurnya tuh di lantai gitu? Apa gimana? Ada kasurnya. Oh, ada kasurnya. Udah disediain dari pondok? Disediain dari pondok, tapi nggak disediain ranjang. Kita tidurnya udah ngedempet-dempetan aja. Gitu di lantai. Iya. Berarti kayak disusun gitu 30 biji. Iya. Berarti luas kamar itu ya? Luas kalau di kamar 2. Kecuali kamar 3 tuh yang saya bilang sempit. Kamar 1, 2 luas? Luas. Oh, makanya kamar 2 ini yang tadinya kandang kuda ya? Kandang kuda itu di kamar 3. Kamar 3 ya, sorry. Agak kecil dia ya? Iya. Oh, 20 gitu. 20 orang ya? Iya. Dan di situ mitosnya emang ada kuda gaib? Ada. Ada mitosnya, ada kudanya. Oh, yang sering keliling di gedung. Tapi di gedung itu aja ya, gedung 1 ya? Di gedung situ. Terus kadang juga dia muter-muter juga Bang ke pondoknya itu, sekitaran pondok. Berarti kayak pakai patroli itu ya, muter. Iya. Nggak tahu ngejagain, nggak tahu nakutin, kita nggak tahu ya? Iya, nggak tahu itu kita. Aduh.
Nah ini kan tadi sempat ada kejadian di mana ada anak santri lah kita bilang ya, yang kepleset dan mohon maaf palanya putus ya. Iya. Diceritain nggak itu kapan sih kejadiannya? Itu udah lama Bang, sebelum saya masuk ke pondok itu dan sebelum kakak-kakak pengurus itu masuk juga. Oh, oke. Berarti udah lama banget ini ya kejadian? Udah lama banget. Katanya mah di angkatan 10 sama 8. Oke. Nah, lo angkatan berapa nih? Saya angkatan 34. 30 jauh banget berarti ya? Jauh. Iya, jauh banget berarti. 34 ke 8, buset 20 lebih berarti. 20 tahun lebih berarti ya? Iya. Itu udah lama banget. Berarti kurang lebih lah sekitar tahun 90-an itu kejadian. Iya, bisa. Ya, di mana juga tadi pintunya masih seng ya? Iya, masih seng. Iya, berarti masih bener-bener belum bagus kayak sekarang ini belum ya? bagus. Kalau sekarang itu pas saya datang runian, itu udah bagus. Gitu. Nah tadi kan sempat ada pocong nih ya di mana tuh, kamar 1 tadi ya? Kamar 2. Kamar 2 ya? Kamar 2. Tempat lu ya Bang ya, kamar 2. Itu katanya kan sering nongolin setiap malam Jumat, sekitar jam 12 ke atas ya? Iya. Di dalam kamar itu? Di kamar itu. Oke. Ada yang pernah lihat nggak Bang selain lu yang sama anggota-anggota tadi ya? Sebenarnya mah banyak Bang. Cuman kan kita harus menutupi masalah itu, gitu, menutupi jangan disebar gitu ya? Iya. Gitu. Kalau misalkan ada yang lihat, mungkin itu mah pikiran lu aja gitu kan. Dibilang mungkin lu halu, bagaimana? Iya. Karena kan ada aja ya beberapa anak, kan banyak tuh tadi 30. Iya. Ada aja beberapa anak yang masih bangun nih jam 12, kemungkinan ngeliat juga gitu. Iya, mungkin gitu. Tapi semenjak diyasinin, tahlilan, itu jarang nongol ya? Iya, jarang nongol. Tapi emang udah mitosnya di situ ada pocong 1. Ada. Penunggu situ dia nggak bisa diusir. Kalau kita berbuat baik, ya harus tahlilan. Kalau kita berbuat baik, dia nggak bakal jahat lah ibaratnya gitu. Iya. Nah ini yang ke gedung 2 nih Bang ya, yang waktu lu kelas 2 nih Bang. Iya. Itu kan ada mitos di mana nenek-nenek sering nyapu pakai darah, pakai rambutnya ya. Iya, pakai rambutnya. Itu berarti setiap koridornya kotor. Lorongnya kotor ya. Lorongnya kotor. Pernah ada yang lihat ke Bang penampakan itu? Kalau penampakan itu belum ada. Tapi kalau semisalnya ada pergerakan dari nenek-nenek itu digedorin pintu. Oke. Gitu. Pernah ada gitu ya? Ada. Itu Bang. Berarti kalau koridor kotor, dia mau nyapu, ada beberapa kamar yang diketok sama dia? Iya, diketok sama dia. Semua kamar Bang, setiap mau bersihin semua kamar diketok. Berarti berarti atas 8, bawah 8 ya? 16 kamar ya? Iya. Berarti itu udah tahu semua mitosnya? Tahu semua. Karena kan dikumpulin satu angkatan di kayak semacam briefing begitu ya? Iya. Ntar kalau misalnya koridor jangan sampai kotor gitu-gitu ya? Iya. Oke. Itu lumayan itu juga ya. Maksudnya ada nenek-nenek dan kakek-kakek di gedung itu, suami istri katanya. Suami istri. Dan dia nggak mau kalau koridornya kotor nih. Iya. Gitu. Tapi alhamdulillah belum ada yang pernah lihat lah ya. Belum. Sosoknya ya. Belum. Sosoknya bagaimana? Mungkin kalau kakak pengurus yang kelas 2 ini beda sama yang pertama? Beda. Oh, beda. Kalau yang pengurus kelas 1 itu, dia udah jadi pengurus pesantren, pondok. Jadi semua megang. Gitu. Nah, pengurus pondok itu di bawahnya ada pengurus kamar. Gitu. Iya. Dan lo itu kepala angkatan ya? Iya, kepala angkatan. Kepala angkatan. Kacau sih. Dan tadi kan si pengurus pondok yang pertama nih ya, yang kelas 1, dia kan orang bisa tuh. Iya. Dia pernah nerawang si ini berarti ya, nerawang si gadis-gadis Belanda ini yang di belakang. Tahu Bang. Tahu dia cerita-ceritanya. Tahu. Pernah kan Bang, dia naruh lilin. Ya kan, dia naruh lilin sama teman-temannya itu sampai teriak. Naruh lilin di tengah-tengah ayunan. Ayunan. Oh, di belakang berarti kayak taman nih, taman bermain. Iya, kayak taman. Oh, gitu. Nah, kan saya itu diceritain sama temannya pengurus saya. Ya kan. Dia megang lilin di tengah-tengah. Itu Bang, namanya kena lilin di tangan. Iya. Pasti merah, ya kan, nempel, panas. Dia kagak megang kayak gini aja. Gitu. Taruh di depan ayunannya. Nah, terus dia merem. Gitu, dia merem. Pas barang udah dibacain apa gitu sama dia kan, dia melek, nongol orangnya. Apa itu soalnya? Anak kecilnya. Oke. Gitu. Anak kecil yang Belanda ini? Iya, anak kecil Belanda. Gila sih. Berarti dia
bisa dibilang orang pinter lah ya. Iya, orang pintar. Bisa nyembuhin, Iya. bisa ini, bisa nerawang. Bisa. Mungkin dia ngelihat di belakang ini kok ada taman gimana. Iya. Dia nerawang sendiri ke bekasnya gimana. Iya. Dan tadi kan ada adik kakak ya. Ada adik kakak semua itu. Adik kakak semua. Dan yang lu lihat waktu kelas 1 itu kan berlima, Bang. Berlima. Itu yang gede 1 apa gimana itu? Yang gede 2, yang sedang 2, yang satunya kecil, megang boneka. Oh, yang megang boneka itu. Iya. Kalau yang sedang tuh Bang, di atasnya yang megang boneka. Oh, yang remaja gitu. Iya. Abang tau nggak yang mainan di pinggang itu yang muter-muter kayak gitu tuh? Oh, hula hoop gitu. Iya, hula hoop. Oh, mainan begitu. Iya, mainan kayak gitu. Buset. Ngeri Bang. Iya sih. Dan tadi serem juga ya, kandang kuda dibuat kamar. Iya, karena Kacau sih. Oke, itu tadi cerita dari Bang Al nih. Jadi gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Jadi 3 tahun Bang ya? Iya. 3 tahun mondok. Itu tadi mondoknya di jurang ya Bang ya? Jurang dalam jurang. Maksudnya di bawah ada jurang di sebelahnya. Iya. Dan di atas tadi ada kuburan. Ada kuburan. Jadi pas sebelum turun, itu kita ngelewatin dulu yang jalan rusak. Oh, turun gitu ke bawah. Iya, bawah. Baru nyampe. Baru mondok. nyampe. Buset dah. Itu kalau hujan longsor ngeri juga ya. Ngeri. Udah tinggal kayak tsunami aja udah. Ih, timpa tanah gitu. Iya. Kacau sih. Tapi alhamdulillahnya ya aman lah di sana. Aman, Sampai sekarang masih ada pondok pesantren ya. Ada. Kacau. Oke Bang Al, thank you Bang Al. Iya. Mau sharing pengalaman nih yang luar biasa nih. Dan buat sobat tengah malam nih, gimana pendapat kalian nih? Kalau kalian suka dengan video ini bisa klik like, share, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu akhir kata. Gue Putra pamit undur diri. Bang Al juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.